Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Giasani Mazaki. Nama saya Bagas Radin Wibowo. Nama saya Tina Abdi Kentaus. Nama saya Nazali Acalandaka. Perkenalkan, nama saya Bimanyu Budiman. Dari kelas 10 DKV 1, kami di sini akan menjelaskan biografi lengkap tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bukanlah sosok asing bagi dunia pendidikan Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Terakhir dalam lingkungan keluarga bangsawan Pura Pakualaman. Suwardi tumbuh sebagai pemuda yang memiliki akses pendidikan tinggi yang langka bagi rakyat pribumi saat itu. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di ILC atau Sekolah Dasar Khusus Anak-anak Belanda. Dan kemudian sempat melanjutkan studinya ke Stovia, sekolah kedokteran bergengsi di Batavia pada saat itu. Namun, meskipun hidup dalam kenyamanan lingkar ningrat, jiwanya justru terpanggil untuk membela kaum jelata. Beliau menyadari bahwa status bangsawan yang ia miliki tidak ada artinya jika bangsanya sendiri masih terbelenggu oleh kebodohan dan penindasan kolonial. Keputusannya untuk mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara di usia 40 tahun adalah simbol perlawanan. Ia ingin melepas sekat antara bangsawan dan rakyat agar bisa berjuang bahu-membahu demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kiprah jurnalistik dan politik. Sebelum fokus ke pendidikan, Suwardi adalah seorang jurnalis yang tajam dan kritis. Brio-Tomo 1908. Ia aktif di bagian propaganda untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya persatuan. Intis Parti 1912 bersama Dwi Steker dan Cipto Mangunkusumo 3 serangkai. Ia mendirikan partai politik pertama yang berani menuntut kemerdekaan Indonesia secara terang-terangan. Tulisan fenomenal Seandainya Aku Seorang Belanda. Ini adalah titik balik paling dramatis pemerintah kolonial berencana merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Namun menggunakan uang pungutan dari rakyat Indonesia, Suwardi murka dan menulis artikel berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Isinya sangat pedas. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Masa pengasingan di Belanda. Akibat tulisan tersebut, 3 serangkai dibuang ke Belanda. Namun, masa pembuangan ini tidak sia-sia di sana. Suwardi mendalami dunia pendidikan dan meraih sertifikat guru bertaraf internasional. Mempelajari pemikiran tokoh pendidikan dunia seperti Froebel dan Maria Montessori. Mulai menyusun konsep pendidikan yang cocok untuk karakter bangsa Indonesia. Berdirinya Taman Siswa. Sekembalinya ke tanah air, ia sadar bahwa melawan penjajah tidak cukup dengan senjata atau politik, namun harus melalui pendidikan. Ia mendirikan National Underwis Institute Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa menjadi antetesis dari sekolah Belanda yang diskriminatif. Di sini, rakyat jelata bisa bersekolah dengan semangat bangsa yang tinggi. Lahirnya semboyan pendidikan. Dalam masa-masa ini, ia merumuskan filosofi pendidikan yang hingga kini menjadi dasar pendidikan nasional kita. Ingarsa sung tulada, yang artinya di depan memberi teladan. Ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Tut uri handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Menjadi Menteri Pendidikan pertama setelah Indonesia merdeka, jasa-jasanya diakui secara nasional. Ia diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama dalam Kabinet Presidensial.
penghormatan terakhir dan warisan gelar Bapak Pendidikan. Beliau wafat pada 26 April 1959. Hari Pendidikan Nasional. Pemerintah menetapkan tanggal lahirnya 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Pahlawan nasional. Namanya dikukuhkan sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya mempelopori pendidikan bagi kaum pribumi. Perjuangan Ki Hajar Dewantara memberikan pengaruh besar bagi perkembangan pendidikan dan semangat kebangsaan di Indonesia. Melalui keberanian pemikiran dan pengorbanannya, beliau berhasil membuktikan bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk memerdekakan bangsa dari kebodohan dan penjajahan. Hingga saat ini, jasa-jasa beliau tetap dikenang sebagai warisan berharga bagi generasi Indonesia. Semangat dan filosofi pendidikannya terus menjadikan pedoman dalam dunia pendidikan nasional demi menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berkarakter.